tutorial di internet itu udah banyak, video juga udah banyak. Beda banget waktu saya itu belajar mulai bermain Rubik. Jadi istilahnya sumber untuk algoritmanya itu masih dikit banget. Alasannya, jadi yang pertama itu adalah Rubik itu serius, jadi unik. Saya suka Rubik itu karena dulu saya melihat ada YouTuber namanya Kevin Anggara. alasannya nggak ada sih. Menurut saya Rubik itu adalah permainan yang menantang. Dan kita tuh seperti dikejar-kejar oleh waktu sehingga permainan ini tuh sangat seru. Setelah itu saya melihat cari-cari tutorial di YouTube, itu kan ada banyak. Dari situ saya mengikuti dan hingga sekarang saya jadi suka sama Rubik. Alasannya nggak ada, Mas. Soalnya cinta nggak butuh alasan untuk mencintai. Nah, untuk kompetisi sendiri, kalau dulunya sering. Kalau dulu sebelum pandemi itu sering sekali, mungkin setahun bisa ya 5-6, karena yang ngadain itu kan nggak cuma satu kota, ada banyak kota, sebagai pulau juga. Nah, untuk saat ini semenjak ada pandemi, jadi belum ada yang mau ngadain lagi kompetisi karena masih peraturannya sangat ketat. Oke, untuk macamnya Rubik itu ada banyak sekali, tapi kalau untuk yang dilombakan di kompetisi resmi itu ada 11 puzzle yang dilombakan. Nah, kalau untuk kompetisi yang semisal tidak resmi itu bebas, terserah mau ngadain event yang berapapun. Oke, kalau untuk kompetisi resmi itu kita ada naungan. Kalau semisal di bola itu ada yang namanya FIFA. Nah, kalau di Rubik itu yang ada namanya WCA. Jadi WCA itu adalah World Cube Association. Dia itu adalah asosiasi Rubik dunia. Nah, jadi kalau semisal kompetisi resmi itu kita harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat di regulasi tersebut. Jadi kita kalau semisal kompetisi itu harus mematuhi semua peraturan yang ada. Nah, kalau semisal yang tidak resmi itu terserah. Jadi peraturan kita sendiri yang buat, sesuka apapun. Nanti yang istilahnya kayak hasilnya seperti apa, untuk aturan seperti apa, itu kita sendiri yang menentukan. Oke, untuk peraturan Rubiknya itu ada banyak sekali. Nah, yang terutama itu kalau bagi orang awam, kalau sebelum ikut kompetisi harus istilahnya baca sedikit untuk aturannya, jadi biar pas dia main tuh nggak bingung. Nah, terutama untuk scramble atau acakannya itu ada acakan khusus. Jadi acakan itu nggak asal diacak, jadi ada notasi tertentu. Dan terus untuk cara aturan mainnya itu juga nggak langsung asal main. Jadi semisal kita dikasih waktu untuk melihat dulu atau inspeksi selama 12 detik. Nah, nanti kalau lebih dari 12 detik nanti ada lagi sampai 15, 17. Nanti kalau lebih dari 17 detik nanti bakalan DNF. Seperti itu. Kalau untuk lebih jelasnya lagi bisa diakses di WCA, World Cube Association. Untuk kompetisi resmi itu setelah kita main Rubiknya itu nanti ada catatan waktu. Nah, catatan waktu itu nanti dimasukkan ke WCA tadi. Jadi nanti kita bisa melihat itu ranking satu dunia. Jadi kita ada urutan keberapa itu nanti bisa dicek sesuai dengan negaranya. Nah, untuk hadiah kompetisi itu ada banyak ya. Kalau hadiahnya itu yang biasanya ada piala, terus medali, ada juga piagam, terkadang juga ada uang. Nah, uang ini terkadang kalau diberikan kalau bisa mecahin rekor nasional Indonesia. Nah, terkadang juga ada dapat kayak voucher belanja, voucher untuk belanja Rubik itu juga ada, dan masih banyak lagi sih. Tapi yang utama yang tadi, medali, piala, piagam, sama kadang ya uang tadi sih.
Untuk cabangnya sendiri itu kalau yang resmi atau yang official itu ada 17 cabang atau 17 event. Nah kalau juara sendiri saya sudah pernah juara itu tahun 2012 di nama kompetisinya itu Kediri Cube Bersemi. Jadi Kediri Cube Bersemi 2012 itu saya juara 1 di event 3x3. Yang paling murah itu mulai dari 15.000, yang paling mahal bisa sampai jutaan. Bedanya rubik yang mahal dan yang murah itu, kalau rubik yang murah itu mekanismenya lebih simpel, lebih sederhana. Tapi kalau rubik yang mahal itu tentunya kualitas plastiknya lebih bagus, materialnya lebih solid, durability-nya lebih oke. Tapi bukan berarti rubik yang lebih murah itu nggak enak, nggak juga, karena rubik yang murah itu tetap licin, tetap lancar, tetap enak dimainin. Cuman kalau untuk kompetisi profesional, kalau menggunakan rubik yang murah atau yang mahal itu perbedaannya bisa 1-2 detik, dan itu benar-benar nurunin catatan waktu. Kalau untuk bisa meningkatkan IQ sebenarnya masih debatable, cuman kalau untuk meningkatkan hasil tes IQ mungkin bisa, karena dalam belajar rubik kita belajar tentang pemahaman ruang, yang mana pemahaman ruang itu juga merupakan bagian yang dites dalam tes IQ. Jadi kalau sudah familiar dengan rubik, sudah familiar dengan pemahaman ruang, seharusnya saat mengerjakan tes tentang pemahaman ruang harusnya lebih akurat dan lebih cepat mengerjakannya. Apakah rubik bisa menjadi olahraga? Mungkin bisa, cuman untuk saat ini kayaknya masih belum. Karena dari BCA sendiri selaku organisasi resmi induk rubik dunia itu baru mengadakan kompetisi secara reguler itu tahun awal 2000. Jadi umurnya rubik ini masih sangat muda banget, masih butuh ruang untuk berkembang. Untuk visi misi dari BCA sendiri lebih ke untuk merakyatkan rubik. Jadi bukan kompetisi yang lebih ke arah atlet, cuman masih sekedar permainan yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau untuk waktu saat ini bisa, karena tutorial di internet udah banyak, video juga udah banyak. Beda banget waktu saya itu belajar mulai bermain rubik. Jadi istilahnya sumber untuk algoritmanya itu masih dikit banget. Tapi kalau untuk saat ini di usia anak-anak yang masih kecil, masih muda, remaja gitu, masih bisa potensial untuk belajar sendiri tanpa bantuan orang lain. Modalnya cuman internet. Kalau belajar sendiri sama gathering itu biasanya sharing tips. Jadi antar satu member dan member yang lain itu kita menghadapi kasus yang sama, di kasus OLL yang sama, tapi finger tricknya antar member itu kadang berbeda. Nah, beda finger trick itu kadang juga ngaruh di eksekusi atau kecepatan buat solving rubik tersebut. Kalau kegiatan itu biasanya kita ngadain selain sharing ya, tanya-tanya bagi tips dan trik, itu kita bikin weekly race. Jadi balapan mingguan. Nanti formatnya itu sama seperti skema pas kompetisi official. Jadi member-member yang ikut gathering itu jadinya bakal nggak kaget waktu dia ikut kompetisi waktu pertama kali. Kalau di tiap kota sebenarnya itu ada komunitas, cuman karena kita kan ya minoritas ya, rubik kan nggak banyak yang bisa juga kan. Tapi kalau untuk di Solo sendiri nanti ada Instagramnya komunitas rubik Solo. Nanti DM aja adminnya, pasti dibales kok.